Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi saya Fitranta. Saya dari kelas TI 4303 dan NIM saya 12011194439. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang money supply. Money supply adalah jumlah uang beredar pada perekonomian dan tersedia untuk ditransaksikan. Jumlah persediaan uang ini dibedakan menjadi beberapa kategori yang dibagi menurut likuiditasnya, yaitu money supply adalah jumlah uang beredar pada perekonomian dan tersedia untuk ditransaksikan. Jumlah persediaan uang ini dibedakan menjadi beberapa kategori yang dibagi menurut likuiditasnya, yaitu M0. Yang paling liquid adalah jumlah yang fisik yang beredar baik kertas maupun koin. M1 termasuk M0 di dalamnya dan juga cek dan deposit. M2 termasuk M1 di dalamnya ditambah dengan tabungan deposito berjangka dengan nilai kurang dari $100.000 dan dana pasar uang yang dimiliki oleh investor. Federal Reserve mempublikasikan data dari M1 dan M2 setiap minggu, dan data telah dikumpulkan sejak 1950. Data jumlah uang beredar ini menunjukkan korelasi yang kuat dengan jumlah uang yang digunakan untuk pembelian atau pembelanjaan, dan karena itu ahli ekonomi mempelajarinya untuk mencari petunjuk mengenai pertumbuhan ekonomi. Di tahun 1978 sampai dengan tahun 2000, Federal Reserve membuat target tahunan untuk pertumbuhan persediaan uang. Pada masa itu terdapat korelasi yang sangat kuat antara pertumbuhan persediaan uang dengan pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang diukur dengan GDP. Sejak tahun 2000, di mana legislatif berakhir, The Fed mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menentukan target pertumbuhan persediaan uang tahunan, walaupun indikator ini masih termasuk indikator yang penting untuk memprediksi inflasi dan pola pengeluaran konsumen. Memahami money supply adalah penentu perekonomian negara. Peningkatan pasokan untuk biasanya menurunkan tingkat suku bunga. Ini bagaimanapun dapat menghasilkan lebih banyak investasi dan menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen. Bisnis merespon dengan memesan lebih banyak bahan mentah dan meningkatkan produksi. Aktivitas bisnis ini pada gilirannya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kebalikannya dapat terjadi jika jumlah uang beredar turun atau ketika tingkat pertumbuhan menurun. Money supply adalah pokok dari pergerakan ekonomi suatu negara. Perubahan jumlah yang beredar telah lama dianggap sebagai faktor kunci dalam mendorong kinerja makroekonomi dan siklus bisnis. Analisis atas ekonomi makro yang sangat fokus pada peran jumlah yang beredar termasuk teori kuantitas uang, monetarisme, dan teori siklus bisnis Austria dari Irving Fisher. Secara histori, mengukur jumlah yang uang beredar atau money supply adalah hal yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara uang beredar dan inflasi serta tingkat harga. Namun sejak 2000, hubungan ini menjadi tidak stabil. Ini mengurangi peran money supply sebagai pertemuan kebijakan moneter. Meskipun jumlah uang beredar masih banyak digunakan, money supply adalah hanya salah satu faktor dari beragam data ekonomi yang ditinjau para ekonom dan publik. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berkewajiban mengatur hidup di masyarakat, menentukan takaran hidup yang tepat, dan menstabilisasikannya agar tidak terjadi inflasi, suku bunga kompetitif, dan perekonomian terkendali dalam suatu negara. Jadi target moneter yang diinginkan atau sesuai dengan keadaan perekonomian suatu negara dengan dua cara, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kesimpulannya, jika uang beredar di masyarakat jumlahnya banyak, maka tingkat harga barang dan jasa akan meningkat, lalu harga bergejolak dan stabil, maka terjadi inflasi, dan akhirnya perekonomian menjadi overheating. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.